Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 476. Zack Zima menatap ayahnya dengan pandangan menghina. Ayah, bisakah kau berhenti bertingkah seperti pengecut? Bermasalah? Apa maksudmu bermasalah? Proyek kolaboratif kita dengan Silva sudah diperbaiki. Selain itu, kita sudah mendapatkan brand Silva di pihak kita. Selama kita memiliki brand Silva, apa gunanya Simon Zimmer? Terlebih lagi, aku dengar brand Silva dipermalukan oleh Simon Zimmer dan keluarganya di pesta penyambutan. Jika kita tidak mengusir mereka, pada akhirnya kita yang akan menderita, bukan? Mendengar kata-kata Zack, setiap Zima mengangguk dengan serempak. Memang mereka pikir mereka itu siapa? Mereka benar-benar mempermalukan Tuan Brand Silva. Mereka tidak ingin hidup lagi, bukan? Aku juga dengar bahwa semua orang kecuali keluarga mereka membawa hadiah ke perjamuan selamat datang. Ketika Pangeran Yok mengatakan dia tidak suka hadiah, mereka benar-benar mempercayainya. Hahaha. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Dulu mereka mengira Mandy Zimmer adalah satu-satunya yang naif. Siapa yang mengira ayahnya juga seperti itu? Mereka benar-benar lelucon. Simon Zimmer telah membenamkan dirinya dalam industri kerja selama bertahun-tahun, namun dia tetap bodoh. Pantas saja dia masih gagal. Kakek Zimmer berkata dengan dingin. Sepertinya mengusir mereka dari keluarga kita adalah pilihan yang tepat. Itu benar sekali, kakek. Sekarang mereka tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, kata Zack. Melihat mereka tidak memiliki masa depan atau bisnis apapun di Nyumhi dan Bakut, mari kita lihat apa langkah mereka selanjutnya. Apa yang terjadi pada keluarga Zima malam ini benar-benar memalukan. Karenanya, mereka tidak segan-segan menghukum Mandy dan keluarganya. Queen Zima tersenyum dan berkata, Kakek, kita tidak boleh menahan diri ketika berbicara tentang para pengkhianat itu. Bagaimana dengan merampas rumah yang mereka tinggali sekarang dan membiarkan mereka tinggal di bawah jembatan di luar sana? Kakek Zima hanya menjawab, mengapa kita harus mengambil rumah itu jika kita bisa menghentikan pembayaran sewanya? Ya, bayangkan jika pemiliknya mengusir mereka dari rumah dan menggugat mereka. Akan lebih menyenangkan jika mereka terpaksa berhutang. Zack terkekeh sambil bertepuk tangan. Tidak heran jika orang selalu mengatakan rubah tua selalu yang paling licik. Teladan hidup terbaik adalah kakek mereka. Dulu ketika mereka masih di Nyumhi, kakek Zima tidak melakukan apapun yang kasar kepada Mandy dan keluarganya saat dia berhasil mengembalikan proyek pusat komersial ke Zima. Sekarang mereka berada di Bakut, segalanya berbeda. Ah iya, ada masalah lain. Kakek Zima berbicara dengan nada serius. Zack, aku membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Hanya dengan begitu kekhawatiranku akan lenyap. Mata Zack langsung bersinar. Kakek, aku akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkan setiap permintaanmu. Kakek Zima melanjutkan perlahan. Sekarang 51% dari saham kita berada di tangan orang lain, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa kita banggakan. Oleh karena itu, kita harus membangun perusahaan baru di Bakut dan mentransfer properti kita sedikit demi sedikit. Kita akan membuat Zimmer Enterprise yang asli. Aku akan menyampaikan masalah ini untuk kau selesaikan. Ingat, ini harus dilakukan secara rahasia. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Saat perusahaan baru ini didirikan, kau akan menjadi CEO baru. Meskipun kakek Zimmer tidak berpikir Zack cukup mampu, dia tidak memiliki orang lain yang dapat dipercayai pada saat ini. Hal ini harus dilakukan oleh orang yang dekat dengannya atau tidak akan mudah untuk dilakukan. Dia tidak punya pilihan. Zack Zimmer berseri-seri. Dia tidak mengira bisa mendapatkan kekuasaan sebanyak ini dengan cepat. Dia menepuk dadanya dan menjawab, Kakek, jangan khawatir tentang apapun. Aku pasti akan menyelesaikan ini dengan sempurna. Saat Yok Enterprise mengetahuinya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun kepada kita. Zack, mulai sekarang, masa depan Zima ada di tanganmu. Kakek Zima berseru. Jangan khawatir, kakek. Aku bukan sampah seperti Harvey Yok. Zack berkata, senyum bangga di wajahnya. Bab 477 dan ke-478. Mandy Zima menekan dahinya, mengerutkan kening. Harvey Yok mencoba menghiburnya dan berkata, Mandy, apa masalahnya? Saat ini yang berkuasa adalah Yok Enterprise, bukan kakek Zima. Melihat seberapa dekat kau dengan sekretaris Xavier, dia pasti akan melakukan sesuatu ketika dia tahu kau dipecat. Mandy memelototinya. Bagaimana mungkin? Yorks mungkin telah mengambil 51% saham Zimmer, tetapi mengapa perusahaan besar seperti itu memperhatikan atau peduli tentang keluarga sepele seperti Zimmer? Harvey menggelengkan kepalanya. Siapa bilang? Bukankah kau baru saja berbicara dengan sekretaris Xavier? Bukankah dia mengundangmu untuk menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation? Jika di hari upacara pembukaan kau tidak pergi ke sana, lalu siapa yang berhak hadir sebagai perwakilan Zima? Bisnis Zima sekarang secara resmi berada di bawah Yok Enterprise. Jika kau tidak menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation, aku tidak akan terkejut jika mereka mengusir Zima. Jadi kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Zima tidak bisa kehilanganmu atau keluarga kita. Mandy mendesah. Dia tahu Harvey hanya mencoba menghiburnya karena khawatir. Harvey tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, dia mengirim pesan teks ke Von Xavier.
Keesokan harinya, saat kakek Zimmer bangun, dia menerima telepon dari Sky Corporation. Baru kemudian dia mengetahui bahwa Sky Corporation sebenarnya dibangun oleh Pangeran Yok dan dia juga merupakan CEO baru Yok Enterprise di kota Nyumhi. Itu berarti 51% milik Zimmer telah ditransfer ke Sky Corporation. Sekarang, perusahaan Zimmer secara resmi berada di bawah Sky Corporation. Dilihat dari sisi positif, Zimmer mendapat kesempatan untuk membentuk hubungan tidak langsung dengan Sky Corporation. Tujuan dari panggilan tersebut adalah agar orang yang bertanggung jawab atas perusahaan Zimmer menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation. Kakek Zimmer tersanjung. Dalam 2 hari ini, dia menemukan betapa berharganya Pangeran Yok. Dia juga mengerti mengapa Pangeran Yok menerima undangannya untuk menghadiri makan malam penyambutan Zimmer. Dan sekarang, mereka menerima undangan untuk menghadiri upacara pembukaan Sky Corporation. Ini berita bagus. Mereka tidak hanya dapat membangun lebih banyak koneksi, mereka juga dapat mencari sumber daya dan mempekerjakan orang-orang terkemuka dengan menggunakan nama Sky Corporation. Pikiran itu membuat tubuh kakek Zimmer gemetar karena kegirangan. Siapa yang mengira keluarga Zimmer akan mencapai puncak kedua mereka dalam waktu singkat sejak mereka tinggal di Bakut? Begitu dia mendapat berita itu, kakek Zimmer mengumpulkan anggota keluarga Zimmer lainnya di Bakut untuk membuat pengumuman. Pangeran Yok adalah CEO baru dari Yok Enterprise. Mulai sekarang dan seterusnya, Sky Corporation akan menjadi bos besar kita. Kedua berita ini tidak terduga untuk semua orang. Dibandingkan merasa jijik seperti yang mereka lakukan sebelumnya, Zimmer malahan tidak bisa merasa lebih bangga dari saat ini. Bagi Zimmer, kesempatan untuk terhubung dengan Pangeran Yok di Bakut sama sekali tidak buruk, tidak peduli seberapa jauh hubungan mereka. Kakek Zimmer beristirahat di sofa dan berkata dengan nada serius. Semuanya kita membutuhkan perwakilan untuk menghadiri upacara dan membangun hubungan yang baik dengan Sky Corporation. Akan lebih baik jika kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa kembali beberapa proyek juga. Siapa yang bersedia mengambil peran itu? Mereka semua saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Untuk memulai hal ini dalam cara yang lebih positif, tugas yang diberikan adalah membangun hubungan yang baik dengan Sky Corporation. Masalahnya adalah, Sky Corporation memiliki 51% saham Zimmer. Mencoba untuk terhubung dengan perusahaan itu hampir sama dengan mengemis pada kakek nenek. Terlebih lagi, mereka perlu mendapatkan proyek baru. Bagaimana mungkin? Sebuah keluarga kecil dan sepele seperti Zimmer tidak bisa melawan keluarga besar Bakut, bahkan jika mereka adalah bawahan dari Sky Corporation. Sejujurnya, ini bukanlah tugas yang mudah. Tidak ada yang bersedia untuk mengambil peran tersebut. Zack mendapat ide dan dengan cepat berkata, Kakek, sekarang karena kita tahu Sky Corporation sebenarnya adalah Yok Enterprise, aku kira yang terbaik adalah meminta Mandy Zimmer bertindak sebagai perwakilan. Bab 478. Kakek Zimmer mengerutkan alisnya. Itu bukan ide yang buruk. Mandy adalah orang yang bekerja dengan Yok Enterprise di Nyumhi. Dia sudah seharusnya menjadi perwakilan. Ya, kakek. Dia makan dan hidup dari keluarga kita selama bertahun-tahun, jadi jelas dia harus melakukan sesuatu untuk kita sebagai balasannya. Betul sekali. Saat ini dia tidak memiliki status apapun di perusahaan keluarga kita. Karena kita bersedia menawarkan pekerjaan, dia harus bersyukur dan menyelesaikan tugas ini dengan sempurna. Ya, dia harus pergi. Bukankah mengemis adalah hal terbaik yang dia lakukan? Bagaimanapun, itu tugasnya. Semua anggota keluarga Zimmer angkat bicara menyetujui keputusan tersebut. Setelah memikirkannya beberapa saat, kakek Zimmer akhirnya berkata, Oke, Sean. Kau pergi dan minta Simon dan keluarganya untuk kembali. Beritahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaannya kembali jika berhasil menjalin hubungan dengan Sky Corporation. Jika tidak, mereka tidak akan pernah kembali ke keluarga Zimmer. Harvey, Mandy, Simon dan Lillian sedang sarapan. Sincere Zimmer telah menyelesaikan proses pindah sekolah dan pergi ke sekolah barunya di pagi hari. Di ruang makan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Keluarga Zimmer terlihat sangat sedih. Pagi ini mereka telah menerima pemberitahuan dari tuan tanah bahwa pembayaran sewa dihentikan dan bahwa mereka harus pindah jika tidak mampu membayar sewa bulan depan. Untuk pindah ke Bakut, keluarga Zimmer telah kehilangan semua sumber pendapatan mereka. Mandy dan keluarganya tidak punya banyak uang lagi. Dalam keadaan seperti ini, mereka hanya mampu membayar biaya sewa yang mahal itu selama 1 tahun. Bertahan lebih lama lagi akan mendatangkan masalah. Saat ini, Mandy sedang mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan baru. Jika tidak, mereka tidak akan punya uang sepeser pun. Pada saat itu, bel pintu berbunyi. Orang yang masuk tidak lain adalah Sean Zimmer. Sean tidak mencoba untuk bersikap sopan sama sekali dan mengamati rumah sambil mencibir. Fakta bahwa kalian semua bisa tinggal di rumah sebesar ini bisa dianggap sebagai titik tertinggi dalam hidup kalian, bukan? Kalau bukan karena kebaikan Pak Tua Zimmer, kalian pasti sudah tidur di jalanan. Simon Zimmer mengangkat kepalanya dan menjawab dengan dingin. Kakak, apa kau di sini untuk mengejek kami dengan sengaja? Sean terkikik. Mengejekmu? Mengapa aku melakukan sesuatu yang membosankan seperti itu? Alasanku di sini hari ini adalah untuk memberimu dan keluargamu satu kesempatan terakhir. Meskipun kalian semua telah melakukan kesalahan besar, Pak Tua Zimmer masih bersedia memberi kalian kesempatan untuk menebusnya. Sky Corporation akan segera meluncurkan upacara pembukaannya. Mandy Zimmer, kau akan mewakili perusahaan Zimmer dan menjalin hubungan dengan Sky Corporation.
Ingatlah untuk membawa pulang beberapa proyek. Kau akan tahu apa yang terjadi jika tidak bisa melakukannya. Sean bertingkah angkuh dan berkuasa seolah-olah dia sendiri adalah kaisar. Sean berbicara seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah hadiah untuk Mandy dan keluarganya. Mandy berkata dengan dingin, "Paman, keluarga kita tidak lagi bekerja untuk Zimmer. Bagaimana aku bisa berhubungan untuk mewakili perusahaan? Jika kau menginginkan proyek dari Sky Corporation, kejar sendiri. Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini." Sean mencibir. "Sungguh luar biasa caramu menghargai ini, Mandy. Aku akan melaporkan semua yang kau katakan kepada orang tua itu." Sean menekan beberapa nomor di teleponnya dan mengaktifkan mode pengeras suara. Suara dingin kakek Zimmer terdengar jelas dari ujung telepon. "Mandy Zimmer, ada apa denganmu? Mengapa kau menolak kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa kau dan keluargamu benar-benar ingin diusir dari Zimmer sepenuhnya?" Mandy menjawab dengan nada tidak berdaya. "Kakek, ini tidak adil. Aku telah berkorban begitu banyak untuk keluarga, namun kau mengusir kita semua karena masalah sepele seperti itu. Kau hanya memikirkan aku saat kau menghadapi masalah. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kau memberi alasan sekarang." Suara kakek Zimmer semakin dingin. "Kau tahu bahwa aku adalah kakekmu, namun kau berani mempermalukanku di Silver Nimbus Outer Courtyard. Tidakkah kau tahu bahwa ini adalah momen penting bagi Zimmer untuk memulai yang baru di Bakut? Kau dan keluargamu bisa memasuki Silver Nimbus Outer Courtyard, bukannya aku, kepala keluarga ini. Jika berita ini menyebar, bagaimana orang-orang di Bakut akan memandang kami? Kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak tahu tempatmu sendiri. Namun kau masih mencoba membuat alasan. Mengapa kita harus menginginkanmu?" Bab 479 dan ke-480. "Mandy Zimmer, aku memerintahkanmu untuk mewakili keluarga Zimmer dan pergi ke Sky Corporation hari ini. Apapun caranya, kau harus memberi kami beberapa proyek. Aku tidak peduli jika kau bahkan harus tidur dengan Pangeran Yo. Jika tidak, HMP." Nada kakek Zimmer di sisi lain telepon lebih berat dari sebelumnya. Secara realistis, seseorang dalam posisinya tidak boleh berbicara dengan cara seperti itu. Ketika Sean Zimmer bersiap untuk keluar, Zack Zimmer datang dengan banyak ide konyol untuk memaksa Mandy Zimmer menjadi wakilnya. Mandy terlihat benar-benar tidak percaya. Dia tahu kakeknya selalu bias terhadap Zack dan keluarganya dan meremehkan dia dan keluarganya. Namun, dia tidak pernah menyangka dia akan turun ke titik terendah seperti ini. Pada saat itu juga Harvey Yok melangkah maju dan mengambil ponsel Sean. Dengan ayunan tangan yang kasar, dia membanting telepon dengan keras ke tanah. Ponsel itu segera terjatuh dengan pecahan yang memekakan telinga. Prak! Suara tidak jelas keluar dari telepon sebelum pada akhirnya langsung berhenti. Sean dan Simon sama-sama tercengang. Mandy juga tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Harvey menjadi marah seperti ini. Lillian Yates sangat gelisah. "Harvey Yok, apa yang baru saja kau lakukan? Orang tua itu memberi kita kesempatan kedua. Apa kau benar-benar ingin keluarga kita diusir dari Zimmer selamanya?" Sean ragu-ragu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi masalahnya adalah kakek Zimmer sangat vulgar. Sebagai seorang ayah sendiri, Sean tidak yakin bagaimana harus menjawab. "Bu, dia meludah tepat di semua wajah kita. Meminta Mandy untuk tidur dengan seorang pria. Apa benar seorang kakek mengatakan hal seperti itu kepada cucunya sendiri?" Harvey mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Sean. "Aku memberimu waktu 3 detik untuk keluar dari sini. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu yang tidak berguna. Kau..." Sean ingin menunjukkan kemarahannya, tetapi dia dengan cepat teringat bagaimana seorang maniak seperti Harvey dapat memukuli siapapun dalam keadaan apapun. Dia segera mundur. Setelah Sean pergi, Mandy dan yang lainnya menatap Harvey. Apa yang kakek Zimmer katakan tidak menyenangkan, tetapi itu mungkin benar-benar kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan kembali posisi mereka dalam keluarga Zimmer. Namun, Harvey telah menghancurkan kesempatan terakhir mereka. Simon menghela nafas. Dia menatap Harvey dan berkata, "Kau terlalu impulsif. Memang benar bahwa kita manusia harus memiliki keberanian, tetapi saat ini kita perlu bertindak sesuai dengan keadaan kita." Hah! Simon dan Lillian saling memandang dengan wajah penuh kekecewaan. Bukannya memperbaiki masalah, menantu laki-laki mereka yang tinggal menumpang itu selalu memperburuk segalanya. Kelihatannya satu-satunya solusi mereka adalah membiarkan putri mereka meninggalkan suaminya secepat mungkin. Hanya dengan begitu akan lebih mudah bagi putri mereka yang luar biasa untuk menemukan suami yang lebih baik. Mandy menatap Harvey, ragu-ragu untuk berbicara. Di satu sisi, dia tersentuh oleh perlindungan Harvey terhadapnya. Satu-satunya hal yang wanita tidak perlukan adalah kelembutan pria. Jika suaminya yang tinggal menumpang itu adalah seseorang yang lebih mampu, apa dia akan jatuh ke dalam kesulitan ini? Melihat ekspresi kecewa Mandy, Harvey tersenyum dan berkata, "Mandy, percayalah. Orang tua itu pasti akan memintamu untuk kembali. Tanpamu Zimmer tidak akan berhasil." Mandy mengerutkan alisnya. "Bagaimana kau bisa begitu percaya diri? Apa hanya karena aku mengenal Yvonne Xavier secara pribadi?" Simon memutar matanya dan menunjuk Harvey. "Dasar sampah! Kau menghancurkan kesempatan terakhir kami.
Jika orang tua itu tidak secara pribadi mengundang Mandy untuk kembali, aku ingin kau menceraikan Mandy. Betul sekali. Aku setuju. Lillian dan Simon berteriak serempak, mereka berpikiran sama. Di mata mereka, Harvey telah menghancurkan kesempatan bagus untuk keluarga mereka. Sia-sia jika mereka tidak memanfaatkan ini untuk mengusirnya dari rumah. Harvey mendesah. Oke, aku janji. Jika dia tidak menjawab seperti itu, orang-orang seperti Lillian dan Simon tidak akan berhenti berbicara. Tidak akan ada kedamaian dan ketenangan baginya. Bab 480. Sementara itu, para Zimmer lainnya berada di rumah sewaan mereka. Kakek Zimmer membanting cangkir tehnya ke lantai dan terjatuh dengan suara keras. Dia melolong. Mereka benar-benar mengatakan itu. Setelah kembali dari tempat Mandy Zimmer, Sean Zimmer melaporkan semuanya kepada anggota keluarga lainnya dan membesar-besarkan fakta yang ada. Kakek Zimmer bermuka suram dan berseru. Baiklah. Tampaknya Simon dan keluarganya cukup sukses dalam karir mereka untuk berhenti mendengarkanku. Apa mereka mengira kita keluarga Zimmer tidak dapat melakukan apapun tanpa Mandy? Zack, kau akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas masalah ini untuk saat ini. Yang harus kau lakukan adalah berbicara dengan baik. Faktanya, kau bahkan tidak perlu membawa proyek apapun untuk kita. Kakek Zimmer berseru. Zack Zimmer yang pada awalnya ingin menolak menjadi berseri-seri ketika dia mendengar bagian kedua dari kata-kata kakek Zimmer. Jika yang perlu dia lakukan hanyalah mengirim salam dan menjalin hubungan dengan para eksekutif Sky Corporation, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Zack yakin dia ahli dalam hal ini. Dia menepuk dadanya dan berseru. Kakek, jangan khawatir. Mandy Zimmer mengira kita tidak dapat mencapai apapun tanpanya, tetapi aku akan menunjukkan bahwa dia bukan siapa-siapa. Bahkan jika kita tidak memilikinya, kita tetap mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah berbicara, Zack tidak menyia-nyiakan waktu lagi dan pergi ke Sky Corporation bersama ayahnya, Sean. Sky Corporation telah memilih untuk beroperasi di pusat komersial tersibuk Bakut. Bangunan beton dan gedung pencakar langit berserakan di daerah itu. Hampir setiap perusahaan terbesar di Bakut terletak di sini. Setiap inci tanah itu sama berharganya dengan emas. Ketika ayah dan anak itu tiba di gedung Sky Corporation, sudah ada cukup banyak orang yang mengantri untuk masuk. Pendirian Sky Corporation jelas merupakan langkah besar. Dikatakan bahwa Pangeran York telah melakukan pembersihan besar-besaran di seluruh Bakut selama beberapa tahun di sini. Setelah pendirian Sky Corporation, sejumlah besar perusahaan besar yang terkenal berubah menjadi anak perusahaan itu. Rumor mengatakan bahwa ini belum semuanya dan semua yang mereka ketahui hanyalah sebagian kecil seperti sedikit puncak dari gunung es. Melihat pemandangan di depan mereka ketika Zack dan Sean Zimmer memasuki aula perusahaan, mereka secara spontan terkekeh sendiri. Karena semakin banyak perusahaan yang tergabung dalam Sky Corporation, tentu saja perhatian mereka pada Zimmer akan berkurang. Dalam hal ini, bahkan jika Zimmer memindahkan properti mereka ke perusahaan mereka yang baru, tidak ada yang akan mengetahuinya. Setidaknya, tidak langsung setelah beberapa saat. Selain itu, dengan terhubung ke Sky Corporation, mereka dapat menggunakan nama Sky Corporation untuk keuntungan mereka sendiri dan memperoleh proyek yang lebih besar. Dengan dukungan yang begitu kuat, keluarga Zimmer bisa bangkit dalam waktu singkat. Melihat dari perspektif ini, dibeli oleh Sky Corporation sama sekali bukan hal yang buruk. Setelah beberapa jam mengantri di aula, akhirnya giliran ayah dan anak ini. Mereka memasuki ruang kantor. Karyawan yang bertanggung jawab di ruangan itu bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan dengan santai bertanya. Apakah kau dari keluarga Zimmer? Zack tertegun sejenak sebelum dengan cepat menjawab. Ya. Sean tersenyum dan berkata. Perusahaan memiliki 51% saham kami, jadi bisa dikatakan kita semua adalah keluarga besar. Oh. Karyawan itu membenarkan kata-kata mereka dengan acuh tak acuh. Akhirnya dia mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dan berkata. Saya telah memeriksa informasi perusahaan Anda. Perusahaan Anda pada dasarnya bangkrut. Perusahaan kita diberitahu bahwa perusahaan Anda akan segera melalui proses kebangkrutan, jadi kita akan mengambil properti keluarga Anda di Newmhi untuk membayar hutangnya. Zack dan Sean sangat terkejut. Mereka bertindak sebagai perwakilan dari keluarga Zimmer untuk memberi salam dan misi untuk mengenal orang-orang dari Sky Corporation. Apa yang dibicarakan karyawan ini benar-benar membingungkan. Zimmer harus melalui jalur kebangkrutan. Itu bisa berarti keluarga Zimmer akan jatuh miskin dan hancur. Wajah Zack memucat. Tuan, apa mungkin Anda salah? Kami Zimmer masih memiliki beberapa proyek besar di tangan kami, serta kolaborasi bersama dengan Silva. Mengapa perusahaan kami harus melalui jalur kebangkrutan begitu tiba-tiba? Karyawan yang bertanggung jawab menjawab dengan tidak sabar, perusahaan kita sekarang berada di tengah-tengah integrasi sumber daya. Perusahaan Anda bukan satu-satunya yang berada di jalur kebangkrutan. Untuk apa semua omong kosong ini? Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.